Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aulisha Malali Purba dan NIM 124430108 dari kelas praktikum RC kelompok 5A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai simulasi rangkaian untuk mengetahui eh, bagaimana nanti karakteristik dari input ataupun output BJT, lalu bagaimana nanti efek early pada transistor BJT dan apa pengaruh bias pada penguat transistor. Nah, kita akan mulai mungkin melalui mencari tahu tentang karakteristik. Kita akan buat rangkaiannya sesuai pada gambar di modul. Pertama kita input ke sini, terus transistornya di sini benar, P source diajarin sama dia, terus resistor. Oke, jangan lupa ground supaya bisa jalan nanti rangkaiannya saat disimulasikan. Oke, kalau sudah kita akan pakaikan osiloskop. Sebelumnya kita ganti dulu nilainya 82 10 p 0,8. Hmm, satu. Kita coba lihat dulu apakah sudah sama dengan yang di modul 1 kHz 50. Oh, oh, salah. Maaf. 0,8 1K. Oke, jika sudah kita akan koneksikan yang A ke sini, lalu yang B kepada kolektor. Nah, jika sudah kita akan simulasikan. Kenapa tidak? Oh, sudah kelihatan. Bisa kok. Bisa. Nah, jika sudah terlihat seperti ini kira-kira sangat kecil, kita coba geser untuk melihat. Ini kita matikan saja yang channel film. A, channel B-nya kita ganti ke ini, lalu kita invert. Tidak terlihat jelas, tapi mungkin kita bisa memakai ini. Saya sudah simulasikan kemarin untuk mencoba. Kita coba saja putaran, bukan yang ini, tapi yang ini. Ya, ini dia naik sekitar di 0,1 volt. Kira-kira begitu adalah bentuk rangkaiannya. Kita kembali lagi ke rangkaian yang tadi. Em, karena kita nggak bisa melihat secara jelas, jadi kita akan pakai rangkaian sederhana menggunakan generator, sin, dan juga DC. DC-nya di sini, sin-nya di sini. Lalu ada probe, eh maaf, resistor, kita balikkan.
Jangan lupa ground. Nah, karena di sini adalah tegangan dari PCE, lalu di sini adalah tegangan dari PDE. Nah, jika sudah, saatnya kita akan melihat hubungan karakteristik input dari IC dan VBE. Nah, kita pakai probe. Kita taruh di sini kan VBE-nya di sini, kita taruh di sini IC-nya. Kenapa tidak bisa? Oke. Oh, belum ter. Ya, di sini kita ganti saja namanya. Jadi, ini sudah IB. Hmm, salah. Maksudnya di sini. Ini kita ganti dulu. Delete dulu saja. Ini kita. Nah, hmm. Kita akan ke sini. Oke, akan kita run. Lalu kita lihat grafiknya menggunakan transfer. Hmm. Oh ya, ininya kita edit dulu. Source-nya satu dari VBE, satu dari VCE. Oke kan, lalu kita drag dia ke sini. Oh, maaf. Hmm, bentar. Oh, salah. Ini untuk percobaan kedua ternyata. Ini di sini. Gimana tadi? Ini kan ini kita ganti. Kita ganti namanya jadi IB. Nah, arus dari itu, lalu kita drag ke sini. Nah, kita edit propertiesnya sudah benar. Lalu kita ganti jadi 82. Selanjutnya kita simulasikan. Kira-kira hmm, di pada VBE itu dia naik kira-kira di 0,5. Kita lihat dari nilai sininya. Masih nol, 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 nol. Di sini mulai naik soalnya terlihat garisnya ada double di 0,5-an sampai 0,7. Ya, di situ dari grafik. Nah, grafik ini nantinya akan digambar pada kertas ataupun media lainnya. Selanjutnya, kita akan coba untuk percobaan kedua. Kita geser ke sini. Ah ya. Eh, sebelumnya kita geser ininya ke bawah. Ini juga geser ke bawah. Nah, untuk percobaan kedua, itu kita hanya mengganti bagian ini menjadi generator sinyal dan di bagian sini kita akan masukkan sumber arus. Ya, kita ganti saja sumber arusnya. Oh, salah. Dia hadap ke atas. Lalu
Yang kedua, desainnya masuk ke sini. Nah, jika sudah, kita akan coba, kita ganti dulu. Ini jadi 25 UA. Lalu yang ini kita ganti menjadi sebelumnya 12 dan 1. Itu jadi kita simulasikan. Tidak keluar. Oh, ini kenapa dia hasilnya seperti ini? Coba tidak di-insert. Oh, mau kita mengganti oscilloscope. Masih sama, ini ke bagian basis dan ini ke bagian kolektor. Tidak jalan sepertinya, tapi coba kita akan menggunakan rangkaian sederhana supaya lebih mudah dianalisis. Sama seperti yang tadi, cuma kita akan ganti. Kita stop dulu. Kita ganti ini menjadi desain. Kita delete saja. Ini juga kita delete. Lalu kita ganti dengan desain. Mana ini desainnya? Ini connect ke sini. Lalu satu lagi. Hmm, iya DC ini generator. Kita koneksikan. Tapi kita ganti menjadi current source. Oke. Nah, jika sudah, kita akan simulasikan grafiknya. Tapi di sini kita insert dulu probe untuk VC. Tapi ini kita mau nyari C, kita turunin. Kita ganti. Oke, ini VCE. Ini PBE. Kita debug. Bisa. Kita akan insert ini ke dalam sini. Lalu kita simulasi. Ini sudah benar, ini sudah benar. Ini arus. Oh, kita coba ganti ininya menjadi. Oh, ininya belum dihitungin ternyata. Mohon maaf sebelumnya.
Coba kita run. Bukan ini. Salah, kita run. Kita simulasi grafiknya. Kita edit propertiesnya. Coba kita ganti nih jadi 100. Ini 50. Ini. Nah, jadi kita bisa lihat adalah hasil dari si hasil dari simulasi rangkaian itu. Di bagian ini kita bisa lihat ada hubungan-hubungan antara IC, VCE, dan VBE gitu. Nanti gambar ini akan kita screenshot lalu kita gambarkan secara manual. Nah, kemudian untuk percobaan ketiga akan memakai rangkaian ini juga. Nah, pada percobaan tiga itu akan ada sebuah tabel ini. Tabel ini kita akan pakai grafik yang ini, grafik satu ataupun dan grafik kedua. Kita boleh ambil angka mau di sini atau di sini, kita ambil yang sesuai aja sama garisnya supaya gampang kita lihat. Contohnya ini sebagai VCE 1. VCE 1 ini kita lihat nilainya ada di 15,1 gitu. Nanti kita masukkan di sini. Habis itu kita lihat nilai ICE-nya ada berapa. Nah, ICE-nya ada di sini. Itu 20 milivolt. 20 miliampere. Nah, jadi saat ICE-nya itu terus nanti untuk yang kedua kita ambil di bagian atasnya sama juga. Tapi kan nilainya berbeda jadi 35. Nah, kira-kira mohon maaf salah. Kira-kira begitu untuk yang ini. Lalu nanti hasilnya akan dikalkulasikan dengan nilai si VA ini. Sebanyak berapa. Lihat dari grafik yang sudah ada ini. Oke. Next, kita akan buat rangkaian yang keempat. Itu yang rangkaian untuk mengetahui pengaruh bias pada penguat transistor. Oke. Kita akan kita lihat dulu. Ada simulasi ini. Oh, oke. Kita hapus dulu ininya. Lalu kita akan gambarkan, sorry, kita akan gambarkan rangkaiannya seperti pada modul berikut. Facing. Kita begini dulu. Facing. Lalu ada sumber arus. Sumber arusnya ke atas. Oke. Salah. Lalu kalau sini, oh jangan lupa kapasitornya ditaruh di situ. Kapasitor, oh belum ada. Ternyata kita cari dulu. Kita lotret ke sana. Halo. Terus kita koneksi
Kan, jangan lupa, ini yang belum diganti. Stop, benar. Lalu ada source yang belum. Nice. Jangan lupa, oke, sudah benar, sudah benar, sudah benar. Kita ganti nilainya dulu sebelum kita lupa lagi nanti. Ini 50M sama 1K. Yang ini 25 UA. Lalu kapasitornya berapa ya? Daripada dibilang kapasitor, kapasitor. Coba kita lihat pada percobaan sebelumnya. 1 UF. Benar. Ini koneksi. Ini jelek sekali. Ini 82. Lalu ini 9. Nah, jika sudah, kita akan koneksikan satu sama lain. Jangan lupa juga groundnya. Kita taruh sini. Supaya rangkaian kita bisa jalan. Oke, jika sudah, kita akan kalau satu kopling AC, satu ke generator sinyal, satu ke titik C. Satu ke generator sinyal, satu ke titik C di sini. Oke, kita akan coba dimasukkan. Oke, ini bisa kita lihat ya. Adalah grafik dari pengaruh bias. Tuh, kira-kira ini boleh kita matiin aja karena kita nggak butuh sebenarnya. Kita geser. Oh, nah ini kira-kira adalah grafik yang dihasilkan. Nanti boleh di screenshot. Lalu kemudian, oh maaf, ini kita sudah melihat tadi bagaimana grafiknya. Lalu di sini kita butuh untuk menggambar grafik dari ICVCE dan juga mengambil data-data untuk cut off, ya daerah cut off dan juga daerah aktif. Tuh. Nah, untuk daerah-daerah ini nanti bisa dilihat tadi dari percobaan ketiga itu, ya ketiga umumnya. Kan tadi ada bagian cut off, bagian saturasi, dan juga bagian eh, aktifnya. Tuh. Lalu kemudian untuk menggambar grafik ini kita bisa memakai percobaan ininya kita kenapa ini kurang mau. Nah, kita dilihat wire-nya, lalu kita geser dikit ke sini, lalu kita masukkan ini agak panas. Potensiometer di sini.
Lalu di bagian ini agak kita turunkan mungkin ya. Bagian sini kan kita mau lihat IC sama PCE gitu kan. Kita bisa pakai yang probe. Ini voltage-nya ya, ini current. Hmm, ini current kalau sudah. Lalu kita akan, oh, ininya salah. Kita ganti dulu bentuknya ke bawah. Nah, ya, nah, inilah kayak gini aja tidak apa-apa. Nanti kita akan simulasikan. Kenapa ini? Nah, kita akan simulasikan mereka. Oh, di sini ada keluar nilainya saat 50% itu di saat 25 sumber arusnya itu I-nya pada FV-nya pada FV pada si bagian kolektor itu 0,0087 sementara arusnya itu ada 2,4 milimeter miliampere gitu. Nanti dinaikin, kalau dinaikin jadi 100% bagian sinyal generator sinyalnya itu nanti jadi makin kecil dan ininya juga makin kecil gitu. Jadi makin kecil gitu. Jadi hubungannya sama ya gitu. Jadi kalau dikurangin makin besar, tapi kalau dikecilin kalau dikurangin makin makin dikecilin arus apa sumbernya itu makin besar, tapi kalau dikecilin sumbernya hasilnya jadi makin kecil gitu. Lalu nanti data-datanya itu boleh dimasukin ke dalam eh mana tadi namanya? Ke dalam tabel ini, IB-nya berapa, IC-nya berapa, UCE-nya dan VBE. Ini juga bisa dilihat tadi dari yang bagian tadi grafiknya. Apakah sudah ada dibuat? Belum ya. Coba kita buat ulang deh. Resin. Oh, belum kita matiin, maaf. Jangan pakai ini, kita pakai pro generator di pin satu untuk generator. Kapasitornya bisa iniin. Hmm, ininya, ininya juga jadi ikutan. Sosial. Jangan lupa resistor. Kita ubah dulu resistornya. Dan juga generator DC. Lagi, tapi ini untuk volt atau tegangan.
ini B. Ini VWE. Terus kita pakaiin DC transfer. Kita coba aja ya. Kalau enggak bisa berarti kita ulang. Kita pakaiin di sini. Hmm, mana plotnya? Karena kita ubah dulu ke bawah. Mirror deh biar gampang gitu ngeliat nilainya. Lalu kita ini dari PBE dan PCE. Coba ini kita buat 100. Ini kita buat 500 U. Ini kita buat 5. Jika sudah, ini kan IC kan yang mau ditinjau. Kita coba simulasikan grafik. Berarti ada yang kebalik. Oh, eh, hmm. Ini. Nah, ternyata ini. Mohon maaf semuanya PCE dan IB. PCE, IB. Oh, oke. Karena ini itunya ya. Oke, kita bisa lihat tadi nilainya. Oh, sama seperti yang grafik tadi. Nah, ini adalah daerah saturasinya di sekitar sini. Ini batasnya, lalu ini ya pokoknya ini adalah batas dari daerah saturasi. Nah, bagian sini dari di bawah sini, ya ini adalah daerah cut off dari si eh, BJT. Lalu di atasnya ini sampai si saturasi, ini adalah daerah aktifnya. Jadi nanti nilai-nilai yang ada ini dimasukkan ke dalam tabel ini, disesuaikan sama daerah cut-off, daerah aktif, dan disesuaikan sama VIN atau VA. Begitu kira-kira bentuk gimana simulasi-simulasi untuk mengetahui karakteristik input-output BJT, eh, juga untuk mengetahui pengaruh biasnya, dan juga untuk mengetahui efek early-nya. Saya kira demikian simulasi rangkaian dapat saya lakukan, kiranya dapat bermanfaat bagi yang lain. Dan mohon maaf semuanya apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun sama simulasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.